Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamu ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Masyarul muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan pada kita taufik untuk menuntut ilmu, dan khususnya pada malam ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran dari kitab Thabatu Aqidatis Salaf karya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Dan kita sebenarnya sudah di detik-detik terakhir dari kitab ini ya. Ini udah poin ke-15 dan ini poin yang terakhir. Biar tidak terlalu lupa, kita ulangi dari poin 15 ini dari awalnya. Qala al-mu'allif rahimahullah taala hafizahullah, khamis ashar, yang ke-15 dari sebab-sebab keteguhan akidah salaf. Min asbabi tsabatiha, di antara sebab kokohnya atau teguhnya akidah salaf, dan termasuk orangnya, orang yang berpegang teguh dengannya, mereka kokoh dan teguh. Kenapa? Ittifaqu kalimatihim, karena kesepakatan kalimat mereka, wa adamu tafarruqihim, dan tidak adanya perpecahan di antara mereka. Adapun ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, faqad farraqu dinahum, maka mereka telah memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an, dan mereka menjadi syiah, golongan-golongan. Dulu syiah disebut syiah karena mengaku sebagai syiatu Ali, golongannya Ali. Kemudian dipotong alinya menjadi syiah. Jadi mereka dikenal dengan syiah, artinya golongan. Artinya golongannya Ali, pengakuan mereka. Tapi Ali tidak membuat golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap golongan terhadap apa yang ada pada mereka membanggakan. Jadi bangga dengan golongannya masing-masing. Membanggakan kelompok, membanggakan golongan, ini termasuk perkara yang dilarang dalam agama. Ini namanya disebut dengan hizbiyah ya, semangat berkelompok. Hizbiyah ini termasuk keharuman yang Allah larang di dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Sangat jelas menunjukkan haramnya hizbiyah, semangat berkelompok, menganggap kelompoknya yang benar, yang lainnya sesat, tanpa melihat isi atau substansi dari kelompok-kelompok lain. Yang penting bukan kelompoknya maka sesat. Ini namanya hizbiyah. Diambil dari kata hizb. Hizb itu artinya golongan ya, hizbiyah, semangat bergolongan. Qatadah berkata, laukana amrul khawarij hudan, seandainya perkara khawarij itu adalah petunjuk, lajtama, pasti mereka bersatu. Akan tetapi dia adalah kesesatan sehingga mereka berpecah. Jadi kalau kebenaran itu pasti membawa kepada persatuan. Kalau orang berilmu dan ilmunya benar, ditambah lagi hatinya lurus ya, hatinya baik, pasti akan memiliki semangat bersatu. Kalau orang yang mungkin ilmunya benar tapi hatinya bengkok, pasti semangatnya berpecah belah, semangatnya berselisih, bermusuhan, ingin yang paling menonjol, yang paling terkenal, yang paling memimpin dan sebagainya. Itu kalau hatinya busuk. Sebaliknya orang hatinya baik tapi kurang tahu kebenaran, dia semangatnya persatuan tapi malah perpecahan yang terjadi karena nggak sadar, karena kurang ilmu. Ini juga terjadi di sebagian kalangan. Maka untuk menjadi ahli sunnah wal jamaah sejati memang harus mempelajari ilmu dengan baik dan benar, kemudian meluruskan hati dan niat ya, menjernihkan hati dari berbagai noda-noda syubhat dan syahwat, sehingga akan menjadi hati yang selamat, qalbun salim, sehingga semangatnya adalah semangat bersatu dengan sesama kaum muslimin semuanya. Kalau ada mungkin di antara golongan kaum muslimin, di antara individu kaum muslimin yang menyimpang akidahnya, maka dinasihati, diluruskan. Kalau masih belum mau lurus ya sabar, terus dinasihati,
Jadi tidak gampang kemudian mentahdir, memperingatkan, memecah belah umat. Ya tidak. Jadi semangatnya adalah mengajak manusia semuanya ke dalam surga. Itu ciri-ciri ahlil haq itu begitu ya. A'lamun nasi bil haqqi wa arhamuhum bil khalqi. Ahlul haq itu adalah manusia yang paling tahu kebenaran dan paling sayang orang lain. Kalau orang kurang sayang ke orang lain itu belum menjadi ahlul haq. Wa mithlu hada fakul fi sairi ahlil bidah. Dan semisal dengan ini, tadi perkataan Qatadah sampai di situ ya. Semuanya karena mereka itu sesat, akhirnya apa? Perpecahan terjadi. Enggak ada satu golongan ahli bid'ah yang bersatu dalam seluruh manhajnya sama gitu, enggak. Mereka adalah kalau orang yang suka berpecah belah. Termasuk orang yang ngaku ahlu sunnah masih berpecah belah juga. Itu berarti ada semangat hizbiyah. Masih ada apa? Unsur kebid'ahan pada dirinya. Karena enggak ada orang yang bisa 100% di atas sunnah, enggak ada, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat itu dominan sunnahnya, masih belum ada bid'ah kecuali sedikit. Di akhir masa sahabat baru mulai banyak bid'ah. Masa tabi'in mulai lebih banyak lagi, terus berkembang sampai hari ini. Hampir bisa dipastikan ya, setiap orang yang menjadi ahlu sunnah sampai alimnya, orang yang paling alim dari ulama ahli sunnah wal jamaah, tetap saja tidak bisa 100% di atas sunnah, tidak bisa. Pasti ada unsur bid'ahnya, pasti ada unsur syahwatnya juga. Dan begitulah manusia, tidak ada yang sempurna. Amma ahlu sunnah fa kalimatuhum muttafiqah. Adapun ahlu sunnah maka kalimat mereka sepakat, bersatu. Wa amruhum mujtama' atau mujtami', urusan mereka juga bersatu. Wa laisa indahum tafarrukun. Tidak ada pada mereka perpecahan, yang ada rukun. Tafarrukun enggak ada, adanya rukun. Au ikhtilafun, tidak ada ikhtilaf fi dinillah, dalam agama Allah. Dalam arti apa? Ikhtilaf yang batil, yang dilarang. Kalau ikhtilaf ijtihadiyah itu la mahalah ya, tidak mungkin dihindari, pasti terjadi pada ahlu sunnah wal jamaah. Fahum ala jadatin sawiyah, mereka di atas idealisme yang sempurna atau yang lurus, pemahaman yang lurus. Wasiratin mustaqim, jalan yang lurus. Yata'ahaduna dalik, mereka menjaga hal itu. Wa yatawasawna bihi, dan bahkan saling berwasiat di antara mereka dengannya. Kalau ada kawannya yang tergelincir, tidak serta-merta dibuli, tidak serta-merta ditahdir, tapi segera dipegang tangannya, dinasehati, digandeng lagi, dirangkul lagi. Begitu semangat ahlu sunnah, bukan semangat memecah belah umat, bukan bangga hari ini sudah berhasil mentahdir sekian orang, tidak. Tapi kebanggaannya dan kebahagiaannya adalah apa? Menyelamatkan orang-orang yang di luar ahlu sunnah untuk masuk ke dalam ahlu sunnah, bahkan di luar Islam untuk masuk ke dalam Islam. Kemudian masuk ke dalam Islam tidak hanya sekedar Islam, tapi Islam yang sesuai dengan as-sunnah. Nah itulah orang-orang yang hatinya bersih dan ilmunya mapan, itu seperti itu. Orang yang ilmunya mumpuni, kemudian hatinya juga jernih, maka semangatnya seperti itu. Enggak suka kalau ada orang dikit-dikit bermusuhan. Masalah sepele dibesar-besarkan, masalah sederhana bisa didiskusikan, malah disebar atau makin dikembangkan sehingga menjadi perang antar golongan ya. Naudzubillah min dzalik. Ini orang-orang yang sebenarnya tanpa sadar pengikut setan ya. Setan itu kerjanya apa? Memecah belah ahli tauhid. Kalau kita sadar, kita berupaya untuk menjadi ahli tauhid. Saudara kita di sana juga mengajarkan tauhid, memberantas kesyirikan. Masa kita harus berpecah belah? Kan tanpa sadar kita sudah menjadi apa? Orang-orang yang dipengaruhi oleh setan. Setan itu memecah belah di antara siapa? Ahli tauhid. Maka kalau Anda bertauhid, dia bertauhid, mereka bertauhid, kenapa tidak bersatu? Ini masalahnya di mana ini? Masalahnya Anda menuruti bisikan setan.
Masalahnya Anda terlalu mengikuti hawa nafsu. Ya, kalau bukan Anda, pihak sana juga mungkin demikian. Pokoknya semuanya saling menyadari, jangan menyalahkan pihak lain. Jadi kalau memang ada kesadaran dari hati, itu menunjukkan hati yang baik, hati yang jernih, hati yang mengandung iman. Wa yasbiruna alaihi, dan mereka bersabar di atas semua itu ya. Bersabar dalam menempuh jalan yang lurus, bersabar di dalam menjaga perjalanannya di atas jalan yang lurus, kemudian bersabar dalam menasihati orang-orang untuk kembali kepada jalan yang lurus. Nah, itulah semua kesabaran yang dimiliki oleh orang-orang yang berada di atas al-haq. Abul Mudhaffar As-Sam'ani berkata, wa mimma yadullu ala anna ahlul hadithi alal haqqi, di antara perkara yang menunjukkan bahwa ahlul hadis itu berada di atas al-haq, annaka law talaqta, kamu kalau meneliti menelaah seluruh kitab-kitab mereka yang telah tertulis dari awalnya sampai akhirnya, qadimaha wa hadithaha, yang tua maupun yang baru semuanya, wajadtaha ma'akhtilafi buldanihim, kamu akan dapati bersama dengan perbedaan negeri mereka dan masa mereka, ya, beda generasi, beda abad bahkan, wa taba'udi ma bainahum, dan jauhnya jarak antara mereka di dalam negerinya, ya, negaranya jauhan, berjauhan, dan tempat tinggalnya masing-masing dari mereka menempati tempat yang berbeda, berjauhan, beda kutub bahkan beda benua. Fi bayanil i'tiqadi, dalam penjelasan akidah, ala watiratin wahidah, semuanya dalam aliran yang satu, dalam model yang satu. Jadi tidak ada perbedaan akidahnya. Wa namtin wahid, dalam mode yang satu. Yajruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha, mereka berjalan semuanya di atas satu jalan yang mereka tidak berpaling darinya. Wala yamiluna anha, tidak condong darinya. Qulubuhum fi dzalika ala qalbin wahid, hati mereka dalam hal itu di atas hati yang satu. Wa naqluhum la tara fi ikhtilafan, penukilan mereka juga kamu tidak dapati di dalamnya terdapat perbedaan. Wala tafarruqan, tidak pula perpecahan, fi syai'in, sedikit pun, fi syai'in ma, ya, sedikit pun apapun tertentu, wa in qalla, meskipun sedikit. Bal, bahkan, lau jama'ta, kalau kamu kumpulkan seluruh apa yang berlaku di atasnya lidah-lidah mereka dan mereka menukilnya dari salaf mereka, kamu akan dapati dia ka'annahu ja'a an qalbin wahid, seakan-akan datang dari hati yang satu, yaitu dari hati Nabi Muhammad SAW tentunya. Wajara ala lisanin wahid, dan berjalan di atas lisan yang satu. Wahal alal haqqi dalilun abyanu min hada, apakah atas kebenaran ada dalil yang lebih jelas daripada ini? Ini begitu kata Abul Mudhaffar As-Sam'ani. Ini dalil yang paling jelas menunjukkan kebenaran, yaitu apa? Bersatunya seluruh pengikut kebenaran dari beda zaman, beda tempat semuanya. Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillah, seandainya Al-Qur'an berasal dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, pasti mereka akan mendapati di dalam Quran itu perselisihan yang banyak. Tapi sayang sekali mereka nggak menemukan. Kenapa? Ya karena Al-Qur'an dari sisi Allah. Apa yang berasal dari Allah yang Maha Esa, hasilnya juga esa, satu. Ya. Al-Qur'an dari Allah yang Maha Esa, diturunkan melalui Jibril yang cuma satu-satunya. Kemudian kepada Rasulullah juga satu-satunya. Kemudian diajarkan kepada sahabat yang mereka akhirnya bersatu di atas Al-Qur'an, bersatu di atas As-Sunnah, ajaran Rasul SAW yang menjelaskan Al-Qur'an, mengaplikasikan Al-Qur'an dalam kehidupan, diterapkan, kemudian dipraktekkan oleh para sahabat, mereka bersatu. Ya, jadi kalau Al-Qur'an bisa menyatukan mereka, kenapa tidak bisa menyatukan kita hari ini?
Al-Quran yang dipakai Nabi Muhammad dan para sahabat dulu persis sama, bacanya nggak ada yang berkurang karena dijaga oleh Allah. Lafadznya nggak ada yang berkurang, cuma maknanya yang banyak dirubah-rubah oleh orang-orang yang mengikuti bid'ah itu. Itulah yang menyebabkan perpecahan. Maka kalau kita mau bersatu, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus soleh, pasti bersatu. Itu penafsirannya satu itu. Beda-beda dikit dalam masalah fikih dan masalah, tapi akidahnya satu. Itulah yang ada pada sahabat radhiyallahu anhum. Jadi Al-Quran itu tidak bisa dipahami tanpa As-Sunnah. Bahkan hajatnya Al-Quran kepada As-Sunnah lebih besar daripada hajatnya As-Sunnah kepada Al-Quran. Jadi Quran itu butuh sekali kepada As-Sunnah. Gak bisa Al-Quran berdiri sendiri. Jadi kalau Quran dari selain Allah pasti banyak beda versi, beda lafadz gitu. Lafadz sudah satu sekarang, tinggal pemahamannya bagaimana tetap satu seperti yang diajarkan Rasul. Kemudian Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai, jangan berselisih, jangan berpecah belah. Wadhkuru ni'matallah. Jadi Allah larang tadi, Allah perintahkan pertama untuk berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu Al-Quran atau Islam atau Tauhid. Semua kita wajib berpegang teguh dengan itu, Islam, Quran, Tauhid, dan Sunnah juga, karena Islam itu maknanya adalah As-Sunnah. Kemudian Allah larang dari berpecah belah. Siapa mereka yang berpecah belah? Yang gak mau berpegang teguh dengan As-Sunnah. Kemudian Allah ingatkan, Allah berikan contoh bagaimana bahayanya perpecahan dan betapa indahnya persatuan. Wadhkuru ni'matallah, ingatlah nikmat Allah atas kalian, alaikum. Apa itu? Id kuntum a'daan, ketika kalian dulu bermusuh-musuhan, berperang, tak kunjung habis. Fa'alafa baina qulubikum, maka Allah satukan di antara hati kalian dengan apa? Dengan Islam, dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, ajaran Rasulullah SAW, dan ajaran yang paling tinggi yaitu Tauhid. Dengan Tauhid, maka kalimat Tauhid telah menjadikan Tauhidul Kalimah. Kalimat Tauhid telah mencetak apa? Tauhidul Kalimah, persatuan kalimat. Sehingga umat Nabi Muhammad yang pertama adalah umat yang satu, ya, generasi yang terbaik karena mengaplikasikan Al-Quran. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kalian menjadi bersaudara dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fahada aidan minal asbabil azimah, maka ini juga di antara sebab yang agung, allati addat ila thabati ahli sunnati alal haqqi, yang mengantarkan kepada keteguhan ahlu sunnati di atas al-haq, wastiqomatihim, dan keistiqomahan mereka, alal aqidati sahihah, di atas akidah yang benar, wasalamatihim minal inhirafi wa talawuni wa taghayyuri, dan selamatnya mereka dari penyimpangan dan bunglon dan perubahan, ya, sifat bunglon itu gampang berubah warna, pelin-pelan, ya. Mereka selamat dari itu semuanya karena mereka adalah orang yang istiqomah di atas akidah yang benar. Kalau akidah lain itu ragu, ya, banyak keraguan, gonta-ganti warna. Wa hadzal amr, dan perkara ini huwa akhirun nuqat allati aradtu bayanuha. Ini adalah akhir poin atau, ya, akhir dari poin yang aku ingin jelaskan. Akan tetapi aqifu indahu, ya, aku berhenti di sini, waqfatan, satu pemberhentian, waddiha fiha ba'dal jawanib, yang aku jelaskan padanya beberapa sisi, minal i'tiqadi, dari keyakinan, allati tubayyinu ittifaqa ahli sunnah, yang menjelaskan kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah di atas akidah dan perjalanan mereka di dalamnya di atas saluran yang satu, min awalihim ila akhirihim, dari awal sampai akhir. Idza nadarta fi kalamihim, kalau kamu melihat pada ucapan-ucapan mereka dalam di zaman ini, wa nadarta fi kalamihim, dan kamu lihat perkataan mereka awal azman, di zaman awal dulu, di zaman Nabi SAW, tajidu ma indahum syai'an wahidan, maka kamu dapati
apa yang ada pada mereka adalah satu, sesuatu yang satu, sama persis. Li'annahu ma'khudun min miskatin wahidah. Kenapa bisa satu? Karena itu semuanya diambil dari miskat yang satu. Miskat itu tempat menaruh lampu. Jadi sumber cahaya gitu. Jadi sumber cahayanya satu, makanya apa? Hasilnya pemahaman mereka satu. Faqad qala al-Imam Malik rahimahullah. Imam Malik pernah berkata rahimahullah, malam yakun dinan zamanan Nabi, apa yang tidak menjadi agama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, falan yakunal yauma dinan, maka tidak akan menjadi agama hari ini. Yang dulu di zaman Nabi bukan agama, maka di zaman ini juga bukan agama. Dan silakan cek ya apa yang agama pada saat itu. Yang enggak ada di zaman itu, hati-hati. Ya, hati-hati. Kemungkinan besar ini. Kita enggak langsung 100% katakan pasti ya, tapi 90% lah. 90% itu bukan agama. Hati-hati, yang tidak diamalkan di zaman Nabi dan sahabat, kemungkinan besar bukan agama. Maka jangan ikut-ikutan. Kalau sesuatu dianggap sebagai agama padahal tidak ada di zaman Nabi dan sahabat, itu hati-hati saja. 90% kemungkinan itu adalah kebid'ahan ya, bukan dari Islam sama sekali. Walan yakuna dinan ila qiyamis saah, bahkan tidak akan pernah menjadi agama sampai tegak kiamat. Walan yasluha akhiru hadil ummah, dan tidak akan pernah menjadi baik akhir dari umat ini illa bima saluha biha awwaluha, kecuali dengan apa yang telah membuat baik generasi awalnya. Ini perkataan patut dicatat dengan tinta emas ya, luar biasa perkataan Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Jadi agama itu jelas. Kalau sekarang kita ingin memperbaiki kondisi umat, maka itu nggak bisa kecuali dengan apa yang telah membuat baik umat dulu. Apa yang membuat umat dulu baik? As-sunnah ya, yang telah membuat sahabat itu mulia, menjadi generasi terbaik karena mereka berpegang teguh dengan as-sunnah, akidah ahlus sunnah wal jamaah ya, terutama akidahnya, kemudian ibadahnya, muamalahnya, semuanya mengikuti as-sunnah. Kalau kemudian belakangan muncul perpecahan berbagai madhab, berbagai golongan dan sebagainya, itulah permasalahan, itu problematika yang harus diselesaikan. Gimana cara penyelesaiannya? Kembalikan kepada as-sunnah. Kalau nggak mau kembali, berarti masih lebih memilih apa? Perpecahan ya, lebih memilih jalan-jalan setan. Fa anta idza nadarta, maka kamu jika melihat ila aqidatihim, kepada akidah mereka fi hadzal zaman, di zaman sekarang dan di seluruh zaman yang telah berlalu, kamu akan dapati dia akidah yang satu. Wa adribu ala dzalika ba'dal amtsilah, aku akan berikan contoh atas hal itu, beberapa contoh. Pematalan misalnya, idza jita ila janibit tauhid, kalau kamu datang kepada sisi tauhid, wal ikhlas, tauhid dan ikhlas ini sama ya. Ikhlasul amal lillahi tabaraka wa ta'ala, yaitu mengikhlaskan amal untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Tajiduhum, maka kamu mendapati mereka kullahum min awalihim, semuanya dari awal sampai ila akhirihim, du'atan ila tauhid, semuanya menyeru kepada tauhid. Tidak ada yang tidak, semuanya mengajak kepada tauhid, dan itulah dakwah Rasul, para anbiya bahkan. Kulluhum yad'una ila ikhlasil amalillah, semua menyeru kepada ikhlas amal untuk Allah semata, tidak tercampur syirik akbar maupun asghar. Kulluhum yuhadziruna minasyirik, semuanya memperingatkan dari kesyirikan. Asyirku billah, ya kesyirikan terhadap Allah, wa sarfi syai'in minal ibadat li ghairillah, dan mengarahkan sesuatu dari ibadah untuk selain Allah. Semuanya memperingatkan itu, bahaya kesyirikan besar maupun asghar. La tara fihim, kamu tidak melihat di antara mereka man yad'u ila syai'in minasyirik, yang mengajak kepada kesyirikan.
Maka kalau ada orang ngaku ahlu sunnah wal jamaah tapi ngajak kepada kesyirikan atau melakukan kesyirikan, ketahuilah itu adalah orang yang ngaku-ngaku sebagai ahlu sunnah tapi sejatinya bukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu adalah ahli tauhid yang mendakwahkan tauhid. Jadi kalau menyeru kepada syirik atau menyelisih tauhid seperti yang dilakukan oleh kebanyakan dari pengikut hawa nafsu, ahli bid'ah, yad'una ila asya'in, yang menyeru kepada perkara-perkara dari penyimpangan-penyimpangan ini. Usammunaha bi ghairi asma'iha, kemudian mereka menamainya dengan selain namanya. Jadi enggak disebut syirik, enggak disebut sebagai penyimpangan. Disebutnya sebagai apa? Memuliakan ulama, mencintai wali, mengagungkan rasul dan lain sebagainya. Padahal itu kesyirikan, tapi namanya diperindah. Begitulah senjata setan ya. Yuhi ba'dum ba'dun zukhrufal qawli ghurura. Setan itu mewahyukan kepada sebagian yang lain perkataan yang dihiasi untuk menipu. Wa yusammuna anwa'an minasyirik, kemudian menamakan berbagai macam kesyirikan dengan nama tawassul, dengan nama tabarruk, dengan nama syafaat dan lain sebagainya, padahal syirik hakikatnya. Contoh yang kedua, annahum jami'an muttafiquna 'alal hathi 'ala sunnah. Semua ahlu sunnah itu sepakat untuk memotivasi manusia kembali kepada as-sunnah, untuk mengamalkan as-sunnah, untuk mempelajari as-sunnah, untuk mendakwakan as-sunnah. Semuanya sepakat. Dan ini artinya apa? Mereka melarang dari seluruh kebid'ahan dan hawa nafsu. Nafsu dalam ibadah, ya, nafsu dalam akidah dan sebagainya. La tarafim illa da'iyah li sunnah. Kamu tidak mendapati mereka kecuali orang-orang yang menyeru kepada as-sunnah. Ya, tidak ada satu doa atau seorang dai pun dari mereka yang tidak menyeru kepada as-sunnah. Al-muhadzir minal bid'ah, kemudian memperingatkan dari bid'ah. Makanya kalau ada dai enggak pernah memperingatkan bid'ah, ini bukan dai sunnah. Bukan dai yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi selalu apa? Memperingatkan dari bahaya bid'ah. La tajidu fihim man yahsinul ahwa wa yarghabu fil bid'ah. Man yuhsinul ahwa wa yarghabu fil bid'ah. Jadi kamu tidak akan dapati di kalangan mereka dai-dai sunnah itu orang yang menyeru kepada hawa nafsu dan memotivasi kepada bid'ah-bid'ah, enggak ada. Aw man yuhawilu an yubayyina, atau berusaha untuk menjelaskan bahwa bid'ah itu ada yang bagus, muhasinan, ya, ada yang bagus katanya. Enggak apa-apa ini bid'ah tapi kan hasanah. Bid'ah itu kata Nabi sesat, hasanah itu bagus, ya. Enggak apa-apa bid'ah, yang penting bagus. Jadi gimana tuh? Enggak apa-apa sesat, yang penting bagus. Bagus tapi sesat. Jadi begitulah gambaran orang-orang yang kontradiktif, ya, kontradiksi antara mereka sendiri. Bagus tapi sesat, sesat tapi bagus, gimana itu? Au nahu dzalik, atau yang semisal itu. Hada la yujad fi ahli sunnah, ini tidak terdapat pada ahlu sunnah. Wa innamal jami' min awwalihim ila akhirihim, tapi semua dari awal sampai akhir memperingatkan dari bahaya bid'ah dan hawa nafsu. Wa yad'una an-nasa ila tamassuk, dan menyeru manusia untuk berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang ketiga, imanuhum bi asma'illahi tabaraka wa ta'ala, keimanan mereka terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Satu, mereka semua sepakat menetapkan seluruh nama dan seluruh sifat Allah Ta'ala tanpa kecuali. Tajidhum, kamu dapati mereka dari awal mereka sampai akhir mereka di atas saluran yang satu, yaitu apa? Menetapkan bagi Allah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dari nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa menolak sedikit pun. Wa yanfauna anhu, dan juga menolak dari Allah apa yang Allah nafikan dari dirinya, ya, dan apa yang dinafikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa naqais, ya, sifat-sifat nakis, aib, celah, noda,
dan lain sebagainya. Wala yuharrifuna, mereka tidak melakukan tahrif. Wala yu'attiluna, dan tidak melakukan taktil, penolakan, tahrif, penyimpangan makna. Wala yukayyifuna, mereka tidak mentakyif, menjelaskan hakikatnya, kaifiatnya. Wala yumathiluna, dan tidak menyerupakan dengan makhluk. Wa qa'idatuhum fi dzalika kama akhbarallah, kaidah mereka sebagaimana kata Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu pun, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Jadi semuanya satu jalur ya, dari dulu sampai sekarang, sampai kiamat insyaallah. Tapi orang-orang yang menyimpang, mereka pelin-pelan ya. Kadang bilang Allah nggak punya sifat, kadang satu bilang nggak punya nama juga, atau yang lain bilang ada sifatnya tapi cuma 7, enggak ada 8, enggak ada 20, enggak akan pernah selesai ya. Ahlussunnah dari dulu udah fix, udah final, nggak ada lagi rapat-rapat tambahan, nggak ada. Udah selesai, itu keputusan Allah, nggak perlu dirapatkan ya. Itu kalau rapat-rapat nggak selesai itu biasanya masih baru ya. Organisasi masih baru, rapat. Itu kalau mau bagus gitu, rapat terus memang. Kalau nggak pernah rapat tiba-tiba hancur aja. Tapi kalau akidah ini nggak perlu dirapatkan, nggak perlu dikonferensikan, nggak perlu dimusyawarahkan. Udah fix dari dulu, sepakat Ahlussunnah wal Jamaah, nggak perlu disamakan, udah sama ya, nggak perlu diserasikan, udah serasi. Amma man siwahum, adapun selain mereka, fatajidu fihim al-muharrif, kamu dapati di antara mereka ada tukang tahrif, menyimpangkan makna, ada tukang taktil ya, menolak nama atau sifat, ada mukayyif, tukang menjelaskan kaifiat atau menanyakan kaifiat, ada mumathil, tukang menyerupakan, itu tukang-tukang semua itu. Oke, rudalika, atau yang lainnya, minat turuk, dari torikot makhtilafi aridin, dengan perbedaan yang sangat panjang, lada kulli ahli madhabin, di kalangan setiap madhab, min hadil madahib, dari madhab-madhab itu ya, madhab-madhab akidah ini, bukan madhab fikih ya. Kalau madhab fikih masih kembali ke sunnah, tidak masalah. Contoh yang keempat, ittifaqu manhajihim, kesepakatan manhaj mereka, fi tariqatil istidlal, dalam cara berdalil. Jadi cara atau metode mereka dalam berdalil sama. Dan ini adalah perkara yang sudah dijelaskan dan sudah aku jelaskan, kata Syekh. Fa tariqatuhum, jadi tariqah mereka di dalam berdalil satu, sandaran mereka di dalamnya satu, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini walaupun dua dihitung satu, sumber Islam yang satu. Wa fi khitamin, dan sebagai penutup, udah selesai contohnya 4 ya. Sebagai penutup dari kalimat ini, atawajjahu ilallah, aku menghadap pada Allah tabaraka wa taala dengan seluruh nama-namanya yang terindah dan sifat-sifatnya yang tinggi, an yulhiqani wa iyyakum, agar menyusulkan aku dan kalian semuanya dengan orang-orang soleh, disusulkan dengan orang-orang soleh dari hamba-hambanya. Wa yamunna alaina, dan agar Allah menganugerahkan kepada kita semuanya, kepada kami, wa alaikum, dan kalian, biluzumi sunnah, untuk bisa menetapi as-sunnah, wa tibai athari salafil ummah, dan mengikuti peninggalan salafil ummah, salaf dari umat ini. Wa yujannibana al-ahwa, dan agar Allah menjadikan kita, menjauhkan kita dari hawa-hawa nafsu dan bid'ah dan segala bid'ah. Wa yamnahana, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita sihatan fil i'tiqad, kesehatan dalam akidah. Enggak cuma kesehatan badan, kesehatan hati lebih penting. Wa salamatan fil iman, dan keselamatan dalam iman. Wa istiqamatan fis suluk, dan kelurusan dalam perilaku. Wa husnan fil adab, dan bagus dalam adab wal akhlak. Wa niwaffiqana, dan agar Allah memberi taufik kepada kita semuanya, jami'an bi taufiqihi, dengan taufiknya. Wa yahdiyana, dan beri hidayah kepada kita jami'an semuanya, sawa as-sabil, jalan yang lurus. Wa yaj'alana hudatan, dan semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai para pemberi petunjuk, muhtadin, yang diberi petunjuk. Minal ladina yastami'una al-qaula, termasuk orang-orang yang mendengarkan ucapan, fayattabi'una ahsanah, dan yang mengikuti yang terbaiknya.
Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, sungguhnya Allah itu wali atas hal itu dan mampu atasnya. Wa sallallahu wasallama wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi nabiyhi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.